Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Yasi Pradana dengan NIM G412311185, nomor absen 2 dari golongan 6C. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem kebijakan penanggulangan bencana nasional di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, sebelumnya mengapa sih perlu sistem penanggulangan bencana? Hal ini tentunya dilatar belakangi oleh wilayah Indonesia yang sangat rawan terjadi bencana karena kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografisnya. Nah, bencana ini dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta, hingga dampak psikologis. Oleh karena itu, sistem penanggulangan bencana ini diperlukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan, melindungi keselamatan masyarakat, serta memastikan penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Lalu apa sih pengertian dari bencana sendiri? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia itu sendiri hingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, menurut undang-undang ini, bencana juga diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu bencana alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, gunung meletus, angin topan, dan kekeringan. Lalu yang kedua yaitu ada bencana non-alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non-alam, yaitu berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit seperti COVID-19 yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Lalu yang ketiga yaitu bencana sosial, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau diakibatkan oleh manusia, seperti konflik antar kelompok dan terorisme. Setelah mengetahui pengertian dari bencana dan jenis-jenis bencana, lalu apa sih penyelenggaraan penanggulangan bencana itu? Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Nah, tujuan dari penanggulangan bencana sendiri adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana, memastikan terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, serta mendorong partisipasi dari berbagai pihak untuk menumbuhkan semangat gotong royong dan menciptakan kehidupan yang damai pasca terjadinya bencana. Lalu perlu kita ketahui juga bahwa penanggulangan bencana ini juga diatur di dalam beberapa kebijakan. Nah, kebijakan yang pertama yaitu ada pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Di dalam undang-undang ini menjelaskan tentang penanggulangan bencana secara menyeluruh yang mencakup tahapan prabencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Dalam kebijakan ini juga menegaskan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana dengan melibatkan peran masyarakat dan berbagai pihak, serta mengatur aspek pendanaan, kelembagaan, hak dan kewajiban masyarakat agar penanganan bencana dapat berjalan secara efektif dan mampu mengurangi risiko dan dampaknya. Lalu kebijakan yang kedua yaitu ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pada peraturan ini memuat penjelasan dan tata cara yang lebih rinci mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dengan mengatur ketentuan yang lebih detail dari beberapa pasal yang ada pada undang-undang sebelumnya, termasuk peran pemerintah sebagai penanggung jawab utama, koordinasi antar lembaga, pengelolaan sumber daya dan pendanaan, serta pelibatan masyarakat untuk memastikan penanganan bencana secara efektif dan terkoordinasi. Nah, kebijakan yang ketiga yaitu ada pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Peraturan ini menjelaskan tentang pembentukan dan penyelenggaraan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengkoordinasikan penanggulangan bencana secara nasional, meliputi penetapan kebijakan, pengordinasian antar lembaga, pengelolaan bantuan dan sumber daya, serta pengaturan kedudukan, tugas, fungsi komando, dan struktur organisasi dari BNPB sendiri. BNPB ini merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Serta undang-undang ini diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 dengan penyesuaian pada beberapa ketentuan dan pasal untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dari PNBP sendiri.
Kemudian peraturan yang keempat yaitu ada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan bencana. Nah, pada peraturan ini menjelaskan tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana yang meliputi sumber dana penanggulangan bencana, mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban dana serta pengelolaan bantuan yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat maupun pihak internasional guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana secara efektif dan transparan. Lalu bagaimana sih penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diatur dalam kebijakan? Nah, penyelenggaraan penanggulangan bencana ini terbagi dari 3 tahap, yaitu tahap prabencana, tanggap darurat, dan tahap pasca bencana. Yang pertama yaitu tahap prabencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana ini meliputi yang pertama dalam situasi tidak terjadi bencana. Nah, penanggulangannya ini biasanya dilakukan dengan perencanaan, pengurangan risiko, pencegahan, integrasi dalam pembangunan, analisis risiko, penataan ruang, pendidikan, pelatihan, dan penetapan standar teknis. Lalu yang kedua yaitu dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Penanggulangan ini biasanya dilakukan dengan kegiatan kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana sehingga diharapkan dapat meminimalkan risiko serta dampak yang ditimbulkan apabila benar-benar terjadi bencana. Lalu untuk tahap yang kedua yaitu pada tahap tanggap darurat, di mana tanggap darurat ini merupakan tahap sudah terjadi bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana ini dilakukan dengan cara pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya, lalu penentuan status kedaruratan bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera sarana prasarana vital. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap pasca bencana. Ini merupakan tahap setelah terjadi bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana ini biasanya terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi sendiri merupakan upaya perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik yang terdampak bencana sehingga dapat kembali berfungsi secara normal. Lalu rekonstruksi merupakan upaya pembangunan kembali sarana prasarana serta kelembagaan yang rusak akibat bencana dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi menjadi lebih baik dan aman yang biasanya dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat yang terdampak oleh bencana. Lalu di Indonesia juga terdapat kelembagaan penanggulangan bencana. Yang pertama yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana pada tingkat nasional. Lalu ada juga BNPB, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana pada tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Fungsi dari lembaga ini adalah untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana untuk penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif, efisien, serta melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Baik, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa penanggulangan bencana itu harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi melalui tahapan prabencana, saat terjadi bencana, bahkan pasca bencana, dengan dukungan regulasi yang jelas, koordinasi antar lembaga, serta keterlibatan aktif dari masyarakat sendiri. Nah, sistem yang baik ini dapat menekankan pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko, bukan hanya penanganan pada saat bencana terjadi, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan dan proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi ini. Dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.